Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep roti buat sarapan pagi, yaitu ada roti rasa bawang putih dan juga roti paratha. Semuanya sama-sama enak, gurih dan lezat, cocok buat sarapan pagi, camilan dan teman ngeteh di sore-sore. Bagi kalian yang penasaran gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk disimak videonya dari awal hingga akhir. Bagi yang mau ikut gabung silahkan di subrek dulu ya. Bahan-bahannya ada tepung terigu 150 gram protein tinggi, terus ada ragi 1 sendok teh, kemudian ada baking powder setengah sendok teh, kemudian garam seperempat sendok teh, dan juga ada minyak sayur ya atau minyak zaitun sebanyak 2 sendok makan aja. Terus ada susu bubuk atau susu powder 1 sendok makan, gula pasir seperempat sendok makan ya. Kemudian aku pakai air hangat ya sebanyak 110 ml ya. Nah, untuk airnya tuangkan sedikit-sedikit aja secara bertahap ya teman-teman. Jadi ini bisa kurang, bisa lebih ya. Jadi sesuaikan aja dengan kualitas tepung masing-masing ya. Jadi tuangkan secara bertahap aja supaya kita bisa lihat nanti ya. Dan kita bisa tahu ya kurang air atau lebihnya itu ya, kira-kira kurangnya itu 5 mili atau lebihnya itu 5 mili, tidak jauh ya, tidak banyak teman-teman. Oke, selanjutnya aku uleni selama 4 menitan ya, seperti ini tuh teman-teman, hingga tercampur aja, tidak lama-lama ya, sebentar aja. Terus tutup ya dan diamkan selama 1 jam kurang lebih ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang. Kemudian akan aku bagi dua di sini ya teman-teman. Adonannya itu dibagi dua. Kemudian akan aku bulatkan atau dironding ya. Bukan dibulatkan ya, maaf, dipanjangkan atau dibuat lonjong seperti ini tuh teman-teman. Dironding, dibuat lonjong seperti ini ya, bentuknya kayak gini. Kemudian akan aku diamkan lagi selama 10 menit ya. Setelah 10 menit ini udah mudah kita pipihkan ya karena udah lentur adonan. Kemudian aku siapkan loyang ya dan olesi loyangnya dengan minyak ya. Terus ini si adonan ini akan aku emple-emple begini ya, atau ditekan-tekan dengan tangan atau dipipihkan gitu ya teman-teman. Dipipihkan ya kayak di gelas gitu, tapi pakai tangan aja, nggak pakai penggilingannya, nggak pakai ya. Cukup pakai tangan aja tuh, digini-giniin ya, tekan-tekan kayak gini, agak panjang dikit gitu ya. Nah seperti ini ya, letakkan di loyang yang sudah aku olesi dengan minyak si loyangnya ini ya. Kemudian setelah ini akan aku diamkan lagi ya teman-teman, supaya nanti hasilnya itu lebih empuk ya, lebih empuk dan gemoy gitu ya. Diamkan ya selama 20 menit kurang lebih. Kemudian akan kita buat toppingnya ya, topping bawang putihnya. Ini ada bagdones ya kalau di Arab namanya, tapi kalau di Indonesia mah paterseli gitu ya, kayak seledri lah, mirip seledri ya. Lalu bawang putihnya 1 sendok makan, sudah dicincang halus. Lalu ada butter 1 sendok makan. Aku kasih garam sedikit dan lada hitam sedikit. Juga ada minyak zaitun sedikit aja ya teman-teman, supaya agak-agak lentur gitu ya, tidak mengeras. Lalu akan aku campur adukan aja seperti ini tuh, diaduk-aduk hingga tercampur ya. Nah ini toppingnya udah selesai seperti ini ya kira-kira teman-teman untuk toppingnya itu. Untuk bawang putihnya bisa di oven dulu ya atau digoreng ya. Kalau saya ini langsung aja ya teman-teman. Kemudian ini si roti udah 20 menit. Lalu akan aku buat motif seperti ini tuh teman-teman, dengan cara ditekan-tekan dengan jari-jari aja seperti ini tuh ya. Nah kayak gini. Pokoknya mah pakai tangan aja lah ya teman-teman, yang simpel. Mau pakai pisau juga boleh ya. Nah setelah ini akan aku kasih toppingnya ya, yang tadi teman-teman yang kita buat tadi, yaitu toppingnya bawang putih dan butter seli, juga apa namanya, ada lada hitam tadi sedikit ya, ada butter juga, ada garam sedikit aja ya, terus ada zaitun sedikit ya, semuanya serba sedikit. Udah segitu aja toppingnya ya teman-teman. Dan ini rasanya tuh dijamin enak banget, wangi sekali ya, wangi bawang putihnya, dan gurih banget karena aku tambahkan keju juga ya. Udah saya letakkan seperti ini si toppingnya. Kemudian akan aku kasih keju mozzarella ya, yang untuk pizza itu. Di sela-selanya seperti ini tuh teman-teman, kita kasih keju supaya gurih ya, rasanya itu gurih, lebih gurih dan lebih wangi nanti karena ada bawang putih. Nah seperti ini kira-kira ya teman-teman. Sekarang akan aku panggang ya dengan suhu 180, api bawah ya teman-teman, api bawah dulu. Nanti kalau sudah matang yang bawah, nanti api atas ya.
Kalau sudah matang atas bawah angkat ya. Nah ini dia masih panas ya, masih panas ini teman-teman. Dan ketika aku keluarkan dari oven itu wanginya atau baunya itu menyengat gitu teman-teman, menyebar ke mana-mana. Wangi, bener-bener wangi bawang putih dan wangi kejunya teman-teman. Tuh ini masih panas ya teman-teman. Ini akan saya sajikan buat sarapan pagi ini teh teman-teman, buat aku ya. Anak-anak lagi sekolah ya, udah pada pergi sekolah. Terus ini mah akan aku makan sendiri aja ya teman-teman, tapi ini nggak akan habis semua ya karena agak-agak besar ya teman-teman. Untuk sarapan mah jangan banyak-banyak ya, biar nggak gendut-gendut teuing gitunya teman-teman. Tuh si rotinya bener-bener empuk ya, empuk gemoy, pokoknya mah andolita pisan, cocok buat sarapan pagi ya. Ini diseruput saya dengan kopi ya teman-teman, kesukaan kopi Nescafe seperti biasa ya. Nah buat teman-teman yang mau diseruput dengan teh manis itu endul juga ya, dengan teh manis, dengan kopi, semuanya endul. Seperti yang teman-teman lihat, teksturnya tuh lihat sangat empuk, lembut dan lentur ya. Dan ini kejunya juga sangat gurih, bergizi, wangi sekali bawang putihnya, wangi kejunya. Oke, cukup sekian dulu ya di video kali ini cara membuat roti Arab dengan rasa bawang putih dan keju. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen juga, subrek, dan share juga. Terima kasih. Oke, langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan tepung terigu sebanyak 1 kilo ya. Tepung terigunya protein tinggi ya teman-teman. Terus ada gula pasir 2 sendok makan, kemudian susu powder atau susu nedo ya sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ada minyak sayur atau minyak goreng 80 ml, dan ini ada garam 1 sendok makan mucung ya, yang banyak ya, 1 sendoknya itu penuh gitu ya. Terus untuk airnya aku pakai air hangat sebanyak 680 ml ya, atau disesuaikan aja dengan kualitas tepung kalian masing-masing, bisa kurang bisa lebih ya. Kalau aku biasanya membuat roti canai itu adonan agak lembek ya atau lunak, jadi aku airnya itu agak-agak banyak ya. Kenapa adonannya harus lunak lembeknya? Karena nanti ketika udah dingin tuh tetap empuk ya, tidak mudah keras ataupun mengeras gitu ya, garing gitu ya. Jadi tetap empuk gitu walaupun luarnya itu renyah tapi dalamnya empuk ya. Nah seperti ini tuh agak lunak ya, lunak-lunak tapi wayahna ya, agak lengket di tangan. Nah caranya supaya tidak lengket di tangan kita yaitu dikasih tepung ya, sekeprul-keprul seperti di video ini. Kasih sekeprul-keprul lalu diuleni, kasih lagi sekeprul-keprul lalu uleni. Nah seperti itu ya, hingga nanti akan lembut dengan sendirinya dan tidak akan menempel lagi di tangan kita ya. Tapi adonannya mah tetap lembek ya, tetap lunak ya, tidak keras. Kalau kalian mau dengan versi keras juga boleh ya, maksudnya versi keras dengan adonan sedang gitu nggak apa-apa ya. Disesuaikan aja sesuai selera masing-masing atau versi masing-masing ya. Kalau saya seperti ini ya teman-teman. Nah ini langsung aja akan aku bagi-bagi ya, tidak aku diamkan dulu karena Pak suami terburu-buru pengen cepat-cepat makan. Oke lanjut, akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 10 ya, 10 bagian atau sesuai selera. Mau lebih juga boleh ya, karena ini takaran banyak 1 kilo, misalkan mau jadi 15 juga boleh ya. Kalau aku di sini jadi 10 saja. Nah kalau sudah mah harus dironding dulu ya, biar mulus gerilis gitu ya teman-teman. Nah seperti ini tuh, dironding-ronding dulu biar bulat gitu ya, karena ini aku nggak mendiamkan dulu ya, seharusnya diamkan dulu 1 jam baru dibeletin ya, tapi aku ini langsung aja karena Pak suami sudah nggak sabar. Nah kalau sudah selesai kita ronding. Nah sekarang kita akan kasih rendaman minyak dan butter ya. Ini tuh campuran minyak sama butter ya, secukupnya aja tuh seperti ini, nggak terlalu banyak-banyak amat hingga terendam begini aja tuh ya. Lalu dilumuri dengan si butter ini ya, butter dan minyak ya. Lumuri seperti ini semuanya, kemudian tutup dengan plastik atau apa aja. Dan di sini akan saya diamkan kurang lebih 2 jaman ya teman-teman. Ini 2 jam, setelah 2 jam kita lihat adonan sudah lentur ya, lentur. Ini wayahnya harus lama ya teman-teman, kalau didiamkan cuma 20 menit itu nanti
pas kita tarik-tarik tuh akan putus rapuh ya. Nah, ini aku siapkan juga butter ya, butter nggak ada campurannya, cuman butter doang, dan cairkan dulu ya. Sekarang kita akan bentuk ya, cara membentuknya teman-teman simak tutorialnya ya, simak videonya ya. Nah, tinggal tarik-tarik aja, tuh kayak gini. Tinggal ditarik-tarik aja kayak mau bikin apa namanya, murtabak atau martabak telur ya kayak gitu. Nah, ini bagus juga adonannya buat martabak telur ya teman-teman. Karena martabak telur juga seperti ini adonannya ya. Kalau mau pakai telur juga boleh ya, misalkan di adonannya itu tambahkan telur boleh. Kalau saya ini nggak pakai ya. Lalu kasih butter ya, kira-kira 1,5 sendok atau 2 sendok. Lalu tarik-tarik lagi seperti ini. Kemudian digulung ya teman-teman, setelah ini digulung-gulung ya. Dipanjangkan dulu tuh kayak gini, lalu digulung ya, tuh kayak gini. Pokoknya kalau menurut aku gampang ya, tapi kalau untuk pemula mungkin masih belajar jadi harus banyak belajar dulu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah pemula juga langsung bisa ya. Nah, untuk cara menggulungnya ya seperti ini cara membentuknya ya teman-teman. Cara membuatnya atau tutorialnya pokoknya teman-teman simak aja, pokoknya tuh dilebarkan dulu, tarik-tarik. Jangan takut sobek, robek, soeh, tidak akan soeh ya teman-teman karena adonan sudah 100% bagus dan harus pakai tepung protein tinggi ya. Kalau pro rendah itu susah ditarik-tariknya ya, jadi rapuh nanti, rapuh dan putus-putus kayak gitu. Karena protein rendah itu biasanya buat kue-kue ya, kayak bolu, kayak kue kering-kering gitu, biskuit ya. Kalau untuk roti-rotian mah biasanya pro tinggi ya. Nah, ini sudah selesai semuanya, tutup lagi dan diamkan kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya hingga lentur-lentur gitu. Karena nanti akan kita pipihkan. Setelah 15 menit, sekarang kita pipihkan ya. Pakai tangan atau pakai rolling pin gini tuh. Dilebarkan tipis-tipis aja seperti ini. Dan ini aku udah panaskan apa namanya teflon. Jadi teflonnya harus panas sebelum ini digoreng ya. Nah, sekarang kita akan goreng dikasih butter sedikit ya. Biar enak rasanya dan tidak kering bagian luar atas bawahnya gitu maksudnya. Bagian luarnya tidak mengering gitu ya. Jadi wayahna dioles-oles sedikit mah gitu butter ya. Nah, ini aku bikin 2 ya karena biar cepat selesai karena cepat-cepat terburu-buru ya. Pak suami sudah nggak sabar. Nah, jangan lupa dioles-oles butter lagi atau minyak. Jangan lupa dibolak-balik ya biar tidak tutung atau gosong. Seperti ini langsung bolak-balik, harus penuh kesabaran ya membuatnya karena ini apinya juga sedang tidak besar ya. Kalau apinya besar nanti gosong dan rasanya pun tidak enak, kurang enak ya. Harus apinya itu sedang ya. Kita lanjut goreng lagi. Aku cepat selesai gorengnya karena apa namanya pakai dua teflon ya biar cepat selesai. Ya seperti ini dibolak-balik ya teman-teman. Kalau sudah keemasan, kecoklatan keemasan mah angkat ya. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua. Nah, ketika panas tuh renyah-renyah gitu di luar tuh teman-teman, keras-keras kriuk-kriuk gitu, tapi dalamnya mah empuk ya. Nah, sekarang langsung aja akan aku isi karena Pak suami mah suka diisi ya. Kalau saya nggak suka. Nah, diisi dengan keju oles dan keju pita ya. Jangan banyak-banyak, katanya sedikit aja kejunya, nggak suka banyak-banyak karena terlalu asin ya. Udah digulung-gulung seperti ini ya, nanti tinggal dimakan kayak sendawis gitu teman-teman. Nah, yang satunya lagi nggak pakai, udah segini aja udah untuk Pak suami ya. Udah terburu-buru mau diambil. Oke, sekarang kita mau bikin buat anak-anak ya, seperti biasa anak-anak mah coklat dan keju ya. Kalau saya mah nggak suka ya, cuman gini aja tuh diparekos-parekos dulu, ditepok-tepok dulu maksudnya, lalu nanti makan ini dengan susu karak atau sai karak. Oke teman-teman, segitu aja ya di video kali ini cara saya membuat roti paratha atau patirah atau canai buat Pak suami dengan takaran 1 kilo ya. Buat keluarga lah ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau kalian suka mah silahkan dicobain. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Ini mah khusus yang suka aja dengan roti canai. Karena rasanya menurut aku enak banget dan bahannya terjangkau, murah meriah. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.